Episode ini dibuka dengan Masashi yang dapat kabar heboh. Dia dapat promosi jadi project leader. Tapi, ada tapinya. Dia harus pindah ke Rusia selama 3 tahun. Mulai April nanti. Pindah adegan. Junko bikin study group di rumahnya sendiri. Dia boyong Momota ke kamarnya. Ngenalin dia sebagai guru les freelance hebat. Mika juga ikutan les itu dan kamar Junko langsung diejek Mika. Gini ya, kamar cewek 32 tahun. Sambil nemuin masker keriput dan koyo. Junko cuma bisa pasrah, bilang dia nggak punya uang buat pindah. Lagian ada Tororo anjingnya. Sesi belajar dimulai. Momota langsung nunjukin taringnya. Dia galak banget. Marahin Yuri yang salah ngerjain soal matematika. Dia bilang, matematika itu kayak cewek. Kalau kamu salah, kamu bakal celaka. Tiba-tiba, ibunya Junko datang bawain cemilan. Nggak lama, Masashi ikutan nongol di kamar Junko. Momota bilang, Junko bisa bawa cowok malam-malam kalau dia statusnya sepupu. Yuri yang dengar itu jadi cemburu dan iri karena Masashi bahkan bisa masuk gitu aja ke kamar Junko setelah Momota. Mika dan Yuri pulang, Masashi masih di kamar Junko. Masashi kelihatan galau banget sampai minum bir juga. Tapi Junko, yang masih nggak peka, malah nyoba nyomblangin Masashi sama Momota. Dia bilang, kayaknya orang dewasa kayak Momota cocok deh buat kamu. Masashi yang dengar itu, akhirnya nggak tahan lagi. Dia langsung cium Junko tanpa aba-aba lagi. Junko akhirnya kaget banget. Tapi ia masih ngira Masashi lagi bercanda atau kesurupan. Dan mukul-mukul badan Masashi. Si Masashi langsung ngebentak. Aku serius. Junko bingung. Ngira Masashi mabuk atau kecapean. Masashi akhirnya ngejelasin. Karena kamu itu gak peka banget. Tepat saat itu ayahnya Junko masuk ke kamar. Mereka berdua pun akhirnya kaget. Ayah Junko nyuruh Masashi datang ke pernikahan sepupu mereka. Terus pas tinggal berdua, Masashi pamit pulang. Tapi Junko masih nyangka tadi bercanda. Masashi peluk Junko dan bilang kalau ini beneran serius. Lompat ke adegan pernikahan sepupu mereka. Junko dan Masashi lagi sembunyi di kamar. Kabur dari omelan keluarga yang nyuruh mereka cepat nikah. Di situ, Masashi akhirnya ngomong serius. Dia cerita kalau dia bakal pindah ke Rusia April nanti. Dia sadar, dia nggak bisa bayangin Junko sama cowok lain. Aku cinta kamu. Dari dulu kita kecil. Terus, sambil serius dia bilang, nikah sama aku. Junko shock berat. Masashi bilang, Junko boleh mikir dulu. Junko curhat ke Miwa. Bingung soal perasaannya, dia juga khawatir soal omongan keluarga. Miwa nyuruh Junko jujur sama perasaannya sendiri. Masashi dan Yamashita udah berani ambil risiko buat Junko. Dan sekarang, Junko tinggal punya 2 pilihan Masashi atau Yuri. Junko makin pusing. Dia ketemu Momota, yang dari dulu udah naksir Masashi. Dia nanya Junko udah ngapain aja sama Masashi. Pas Junko bilang Masashi ngelamar dia, Momota dan bos gorila potek hatinya lihat muka suram Junko. Akhirnya Momota nanya, kamu ragu gara-gara Yuri kan? Junko masih ngebantah. Junko, yang galau, ngajar lagi. Dia ngingetin Yuri jaga kesehatan, bilang dia dulu pingsan pas mau ujian. Yuri ngajak Junko ke kuil setelah tahun baru, dan singkat cerita, bulan Januari mereka ke kuil bareng. Terus pas di sekolah, Yamashita bilang kalau Yuri keren, bisa nahan diri. Padahal tergila-gila sama Junko. Soalnya kalau dia kurang dari 3 hari juga udah pasti diterkam. Astaga Pak Guru. Yuri akhirnya ingat kejadian Yamashita yang pagi-pagi ada di rumah Junko. Si Yamashita ngejelasin soal kejadian itu. Dia ngaku, kita mabuk. Tapi aku sempet grepe dikit. Yuri melotot. Yamashita buru-buru bilang, bercanda. Sambil ngakak tanpa dosa, Momota ngasih kelas terakhirnya. Dia ngasih kontaknya, bilang ujian kedua itu yang paling penting. Tiba-tiba bos gorila ngaku ke Momota kalau dia naksir Junko. Tapi patah hati, karena Junko mau nikah sama Masashi. Mika kaget banget denger Junko mau nikah. Bayangin. Apalagi Yuri yang dengernya. Junko akhirnya kencan beneran sama Masashi di restoran buat ngasih jawaban. Junko jujur, aku gak pernah nganggep kamu secara romantis. Namun, dia bilang dia sadar. Masashi tulus. Jadi dia minta waktu lagi buat mikirin lamaran itu serius. Masashi seneng banget dengernya. Junko pulang, HP-nya mati. Pas dicas, ada 2 pesan suara dari Yuri. Aku harus ngomong. Aku tunggu di bimbel. Akhirnya Junko lari ke bimbel. Dan lihat Yuri nunggu di luar di cuaca dingin. Junko panik pas Yuri. Batuk-batuk dan pas dicek, ternyata dia demam tinggi. Junko tambah panik dong. Mana besok mau ujian? Junko langsung bawa Yuri pulang. Terus pas di kamar, Yuri langsung nanya, kamu beneran mau nikah sama Masashi? Kamu nggak nolak dia ya? Sebelum Junko jawab, ayahnya Yuri datang dan panik. Dia mau bawa Yuri ke dokter.
Hari-hari ujian standar dimulai. Junko nganter Yuri, bilang hajar ya. Yuri pun ujian dengan kondisi sakit dan memaksakan. Hari kedua Yamashita ikutan nungguin. Selesai ujian, Yuri keluar. Yamashita langsung motong. Jangan bilang apa-apa. Bilang aja kamu udah usaha yang terbaik. Yuri nahan tangis. Aku udah usaha. Hari pengumuman tes standar. Mika lulus buat Kyoto. Yuri 718. Tipis banget di atas nilai minimal ke 715. Junko bilang, jangan khawatir. Dan nyuruh Yuri buat fokus buat ujian akhir aja. Hari-hari pun berlalu, Yuri dan Junko semakin bekerja keras. Yuri flashback waktu dia yang nyuruh Junko inget ulang tahunnya yang ke-18, terus besoknya pas di tempat les, pas Yuri lagi fokus dan Junko lagi keluar, geng Yuri nyamperin Junko. Yuri yang udah kelabasan fokus. Akhirnya pulang les dia nyari Junko dan gak ada. Terus pas udah nyampe rumah, ternyata kejutan! Geng Yuri, Junko, Mika dan ayahnya ngasih kejutan ulang tahun buat Yuri. Di sana mereka bahagia sama-sama. Bahkan ayahnya Yuri udah bisa ngelawak sama gengnya Yuri. Pas Junko pamit mau pulang, dia ngucapin selamat ulang tahun khusus buat Yuri. Junko ngasih kado topeng iblis. Dia nyuruh Yuri lempar kacang ke dia buat penghilang stres. Tapi Yuri malah nyamperin Junko dan buka topengnya. Dia natap Junko, aku suka kamu, aku cinta kamu guru. Terus pas Yuri mau nyium Junko, si Junko buru-buru pakai topengnya lagi. Akhirnya Yuri peluk Junko dan Junko bales pelukan itu guys. Sampai bikin Yuri juga kaget. Junko bilang, kamu harus janji, kamu harus lulus. Pas Yuri mau khilaf, Junko buru-buru pulang. Singkat cerita hari pengumuman, Yuri lulus tes standar. Semua orang heboh. Bahkan Masashi juga yang dengar kabar itu, ikut heboh juga di kantor. Hari-hari ujian akhir Toda Yuri, bertepatan sama hari resepsi penting Masashi. Malamnya, Junko nelpon Yuri. Dia nanya apa dia harus datang besok. Yuri bilang gak usah. Tapi Junko ngerti bahwa artinya berlawanan. Kamu maunya aku datang? Yuri jawab, iya. Junko janji, mau hujan atau salju, aku bakal datang. Besoknya, Yuri nunggu. Junko gak datang. Yuri nelpon tempat les dan Junko gak ada di sana. Masashi di resepsinya dapat telepon dari Miwa dan bikin Masashi kaget. Yuri juga dapat telepon dari Miwa. Dia ngasih kabar Junko, kecelakaan motor. Sekarang di rumah sakit. Aku juga gak tahu kabarnya gimana, karena lagi di perjalanan. Miwa serahin keputusannya ke Yuri, dan nyuruh dia tetap datang ke tempat ujian. Sambil nangis, Yuri pun ingat semua perjuangan Junko. Dia matiin HP-nya dan dia putusin buat ikut ujian. Saat ujian dimulai, Masashi langsung lari ke ruang operasi. Dan di sana, mereka menunggu Junko yang sedang berjuang melawan kritis.